Halo, perkenalkan nama saya Audia Konita Aropa dengan NIM 1822304. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sensor FLIR. Saya membuat video ini untuk mata kuliah Internet of Things dengan kode II 2260. Lalu, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisinya. Nah, sensor FLIR itu merupakan perangkat elektronik yang mendeteksi radiasi inframerah dari objek di sekitarnya, terutama dari tubuh manusia. Nah, semua objek itu dengan suhu di atas nol mutlak memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi inframerah. Nah, sensor PIR itu menangkap perubahan radiasi ini ketika ada pergerakan objek yang hangat seperti manusia ataupun hewan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, seperti yang dicontohkan di kelas, sensor PIR ini disambungkan dengan ISP32 lalu disambungkan ke laptop dalam proses implementasinya. Nah, bagaimana sih prinsip dasar kerja dari sensor PIR? Nah, yang pertama, semua benda dengan suhu di atas 0 Kelvin itu memancarkan radiasi inframerah. Lalu, manusia itu memancarkan radiasi inframerah dengan spektrum 10 mikrometer sampai 14 mikrometer. Nah, sensor PIR itu terdiri dari pyroelectric sensor, di mana pyroelectric sensor ini dapat mendeteksi perubahan tingkat radiasi inframerah. Nah, cara kejar sensor PIR sendiri itu ketika objek yang lebih hangat, misalnya manusia, bergerak melintasi area deteksi sensor PIR, maka sensor akan mendeteksi perbedaan energi panas di area tersebut. Nah, ketika perubahan energi ini terdeteksi, maka sensor PIR akan mengeluarkan sinyal yang dapat memicu reaksi tertentu, seperti menyalakan alarm atau menghidupkan perangkat elektronik lainnya. Atau jika di kelas itu menyalakan lampu LED yang kecil. Lalu perlu dicatat bahwa sensor PIR ini bersifat pasif. Artinya mereka tidak memancarkan radiasi untuk mendeteksi gerakan, melainkan hanya mendeteksi radiasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, komponen utama sensor PIR itu ada tiga, yaitu yang pertama sensor pyroelektrik. Nah, inti dari sensor PIR ini merupakan dia itu bertanggung jawab untuk mendeteksi perubahan radiasi inframerah. Yang kedua ada lensa Fresnel. Lensa ini membantu memfokuskan radiasi inframerah pada sensor pyroelektrik. Nah, yang ketiga ada sirkuit elektronik, yaitu bertugas untuk mengubah sinyal dari sensor menjadi aksi yang dapat dilakukan, seperti menyalakan lampu ataupun mengirimkan alarm. Nah, jarak pancar dari sensor PIR sendiri pada umumnya itu efektifnya sekitar 5 meter. Namun tergantung juga sensor PIR ini memiliki jangkauan jarak dan sudut pembacaan yang bervariasi, tergantung karakteristik dari sensor tersebut dan sensitivitasnya. Nah, untuk bagian-bagian sensor PIR dapat dilihat di sini. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian sensornya. Jadi yang pertama itu di nomor satu ada pengatur waktu jeda. Nah, ini tuh digunakan untuk mengatur lama pulsa high setelah terdeteksi terjadi gerakan dan gerakan telah berakhir. Lalu untuk yang nomor dua, yang tetap yang oranye itu merupakan pengatur sensitivitas. Jadi dia mengatur tingkat sensitivitas sensor PIR. Nah, yang nomor tiga itu merupakan regulator 3 VDC, yaitu penstabil tegangan hingga menjadi 3 volt DC. Nah, yang nomor 4 itu merupakan dioda pengaman. Dioda pengaman itu mengamankan sensor jika terjadi salah pengkabelan antara VCC dengan GND. Nah, yang kelima ada DC power, yaitu input tegangan dengan range 3 sampai 12 VDC. Ini tuh direkomendasikan menggunakan input 5 VDC. Nah, yang nomor 6 merupakan output digital atau output digital sensor. Lalu selanjutnya ada ground nomor 7 yaitu biasanya dihubungkan dengan ground atau JND pada ISP32. Lalu ada nomor 8 yaitu BIS 0001 yaitu sensor PIR IC-nya. Lalu yang nomor 9 itu merupakan pengatur jumper yaitu untuk mengatur output dari pin digital. Nah, untuk catatan sendiri, nomor satu dan 2 yaitu pengatur waktu jeda dan pengatur sensitivitas, dia itu digunakan untuk melakukan kalibrasi sensor PIR dengan mengatur posisi potensiometer pada posisi label min atau max.
Nah, untuk mungkin aplikasi dari sensor peer sendiri, sensor peer itu banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama di bidang keamanan dan otomasi rumah. Nah, beberapa penggunaan umum sensor peer itu seperti yang pertama, sistem keamanan. Sensor peer ini sering digunakan dalam sistem alarm untuk mendeteksi intrusi atau gerakan di area tertentu. Yang kedua, sensor peer juga dapat melakukan on atau off lampu otomatis. Nah, sensor peer itu dapat digunakan untuk menghidupkan atau mematikan lampu secara otomatis saat adanya gerakan di dalam ruangan. Jadi dia itu membantu menghemat energi. Mungkin kalau misalnya contoh terdekat, biasanya di toilet stay itu ada yang kayak kalau misalnya kita masuk ke toiletnya, lalu secara otomatis dia menyala, tapi biasanya nggak nyala kalau misalkan dia tidak mendeteksi gerakan. Nah, yang ketiga ada pintu otomatis, itu pintu di pusat perbelanjaan atau gedung perkantoran. Jadi dia itu sering menggunakan sensor peer untuk mendeteksi kehadiran seseorang dan dia akan membuka pintunya secara otomatis. Lalu yang kelima ada perangkat IoT atau Internet of Things. Nah, dalam pengembangan rumah pintar, sensor peer itu dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dan menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan teknologinya lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mungkin kelebihan dan keterbatasan dari sensor peer sendiri. Untuk kelebihannya, yang pertama dia tuh hemat energi. Sensor peer tidak membutuhkan banyak energi untuk beroperasi. Yang kedua, harganya terjangkau. Harga sensor peer itu relatif lebih murah dibandingkan dengan teknologi deteksi gerakan lainnya. Lalu yang ketiga, instalasinya mudah. Sensor peer itu mudah dipasang dan diintegrasikan dengan berbagai sistem. Lalu mungkin untuk keterbatasannya, yang pertama deteksinya terbatas. Jadi dia hanya dapat mendeteksi gerakan mungkin berdasarkan perubahan suhu, sehingga objek yang tidak memancarkan panas seperti benda mati itu tidak akan terdeteksi. Lalu dia itu sensitif sensitif terhadap suhu lingkungan. Dalam lingkungan dengan perubahan suhu yang drastis, sensor peer ini biasanya tidak bekerja secara optimal. Lalu, biasanya sensor peer ini digunakan dalam sistem keamanan. Nah, dalam sistem keamanan itu, sensor peer merupakan komponen yang penting dalam memberikan lapisan perlindungan yang efektif. Nah, sensor peer ini dapat diintegrasikan dengan kamera CCTV, alarm, atau sistem lainnya untuk memberikan peringatan ketika ada gerakan atau em, mungkin something yang tidak diam yang terdeteksi di area tertentu. Nah, sensor peer itu juga dapat digunakan untuk mendeteksi pergerakan di malam hari, di mana cahaya rendah itu mungkin dapat membuat deteksi visual menjadi lebih sulit. Nah, jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa sensor peer ini merupakan solusi yang andal dan ekonomis untuk mendeteksi gerakan dalam berbagai aplikasi, dari sistem keamanan hingga otomatisasi rumah. Teknologi sistem peer itu memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan di berbagai lingkungan. Nah, meskipun memiliki keterbatasan seperti tidak bisa mendeteksi benda mati dan sensitif terhadap perubahan suhu yang drastis, sensor peer ini memiliki keunggulan seperti konsumsi energi yang rendah, biaya yang terjangkau, dan kemudahan instalasi, membuat sensor peer itu menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan keamanan aset di dunia teknologi modern. Baik, untuk perancangannya kita membutuhkan yang pertama ada ISP32 atau ISP32 Arduino. Sedangkan di sini saya menggunakan ISP32. Lalu setelah itu ada kabel data. Lalu selanjutnya ada komputer di sini. Lalu ada sensor peer. Lalu ada kabel jumper sebanyak 6 buah, namun untuk jenisnya female to female, male to male, atau female to male disesuaikan sesuai kebutuhannya. Lalu ada lampu LED 1 buah dan resistor 220 ohm 1 buah. Lalu di sini juga saya menggunakan breadboard 1 buah. Dan dengan tambahan di sini saya ada converter dari USB to C karena laptop saya tidak dapat menerima USB. Baik, di sini saya akan memulai perangkaiannya.
kita coba dengan motion gerakan yang kita lakukan. Pertama, saya akan mengangkat sensor peer, lalu saya akan dapat dilihat di sini bahwa ketika saya melakukan gerakan di depan sensornya, sensornya akan menyala, lalu dia akan menyalakan lampu yang ada di sini. Nah, itu karena dia mendeteksi inframerah atau suhu yang terdapat pada tangan saya. Baik, sekian video presentasi dari saya mengenai cara kerja sensor peer. Terima kasih telah menonton video ini. Lalu, mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan perkataan pada pembuatan video. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.